Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa talibur riyasati fi nafsihi halikun. Wa qad yasluhu bisababihi ghairuhu in kana yad'u ila tarkid dunya. Fa talibur riyasati, maka bermula orang yang mencari keunggulan atau kepemimpinan. Bisa riyasati, bisa riasati, bisa dua. Kalau di Ustaz Hasan pakai hamzah. Iya, bisa dua memang. Fatolibur riyasati dari kata roksun, memang dari kata kepala. Fatolibur riyasati, maka bermula orang yang mencari kepemimpinan atau keunggulan. Fi nafsihi, dalam dirinya dia sendiri, itu halikun, rusak. Waqat yasluhu, dan terkadang baik bisa babihi, sebab dia, sebab tolibur riyasah, terkadang jadilah baik ghairuhu, orang lain selain dia. In kana, jika ada tolibur riyasah, itu yad'u, mengajak, ila tarkid dunya, kepada meninggalkan dunia, mengajak meninggalkan dunia. Wadzalika, dan itu keadaan dirinya rusak tapi orang lain jadi baik, itu fiman kana, dalam orang kana yang ada, orang tersebut kana yang ada, dohiru, ini isimnya, ini isim kananya dohiru, kana yang ada dohiru halihi, zohir keadaannya, man fi zohiril amri, dalam zohirnya perkara, itu zohiru hali ulama salaf, adalah zohirnya keadaan ulama salaf. Walakinnahu, tetapi dia, tolibur riyasa ini, walakinnahu yudmiru qasdal jah, yudmiru, dia menyembunyikan qasdal jahi, akan maksud kedudukan atau pangkat. Famithaluhu, maka perumpamaan man, perumpamaan tolibur riyasa, mithalus syam'i, itu semisal lilin. Syam itu malam, malam itu yang ya lilin ya, yang ada di tawon itu syam. Mithalus syam'i itu semisal lilin, alladzi yahtariqu, yang membakar dia, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, wa yastadi'u bihi ghairuhu, wa yastadi'u, dan mengambil cahaya, bihi, dengannya, ghairuhu, selain syama. Fasolahu ghairihi, maka baiknya selain syama, selain lilin, fi halakihi, dalam rusaknya lilin syama. Fa amma inka idza kana yadu ila talabid dunya, maka ketika ada, fa amma idza kana, maka tatkala ada talibur riyasah, orang yang mencari keunggulan tadi, itu yad'u ila talabid dunya, mengajak kepada mencari dunia, famithaluhu, maka perumpamaan talibur riyasah itu mithalun nari, seperti api al-muhriqati, seperti api al-muhriqati yang membakar, allati ta'kulu, yang memakan dia, allati nafsaha, akan dirinya, wa ghairaha, dan selain nar, selain allati. Ini masih membahas tentang bahayanya penggemar atau ya orang-orang yang hobi debat, tapi akhirnya nyerempet-nyerempet juga. Ternyata penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasud, riya, itu tidak hanya menjangkiti orang yang ahli debat, tapi juga orang yang sering memberikan mau'izah hasanah, orang alim, pokoknya semua orang yang tujuan awalnya dalam mencari ilmu bukan Allah, itu juga rentan terjangkit dengan penyakit-penyakit ini. Nah, melanjutkan pembahasan ini, disebutkan di sini orang yang mencari kedudukan, mencari ilmu, tapi niatnya bukan akhirat, niatnya untuk mendapatkan kedudukan atau mendapatkan keunggulan dibanding rekan-rekannya, maka di sini ada dua keadaan yang rugi. Dua keadaan yang rugi ini, keadaan yang pertama, dia itu seperti lilin, dia menerangi orang lain. Jadi kalau mendengarkan nasihat dia atau mendengarkan
membaca buku-bukunya, itu jadi terang orang-orang. Tapi dia sendiri itu habis seperti lilin. Dia sendiri itu justru tidak bisa abadi, atau dia sendiri itu habis seperti lilin. Jadi dia menerangi orang lain, cuma dia sendiri hancur. Ini kalau keadaannya orang yang menuntut ilmu atau bergelut dengan ilmu, ini keadaannya seperti keadaan zohirnya, seperti keadaan zohir ulama salaf. Keadaan zohir ulama salaf itu ya dia nggak mau dunia, kelihatan waro atau wirai, sederhana, hidupnya juga nggak mewah-mewah, benar-benar seperti ulama salaf keadaannya. Dan dia memang menganjurkan murid-murid atau menganjurkan semua orang untuk jangan tinggalkan dunia. Apa? Labang ini. Bisa. Jangan tinggalkan dunia. Dia memang mengajak orang-orang untuk bukan jangan tinggalkan dunia, dia mengajak orang-orang untuk jangan berburu dunia, tinggalkan dunia. Tapi dalam hatinya masih ada keinginan supaya orang-orang memuja dia. Dalam hatinya ada keinginan supaya banyak yang gandrung atau banyak yang kagum kepada dia. Dalam hatinya masih ada keinginan dia itu dimuliakan, walaupun dia nggak nyari materi. Dia nggak nyari materi, tapi dia hanya mencari kemuliaan. Nah, maka ini seperti lilin. Dia hancur, ya betul dia bisa menerangi orang lain, tapi dirinya dia hancur karena dalam hati. Dan ini Allah Maha tahu tentang keinginan hati. Ini kerugian bentuk pertama. Nah, ada kerugian bentuk kedua yang parah. Jadi dua dulu nih yang Imam Ghazali sebutkan di sini, dua kerugian ini bentuk kerugian. Yang kedua, ada yang perumpamaan itu seperti api. Jadi dia menerangi dan lambat laun ya dia hancur juga. Dia bukan menerangi, dia menghancurkan. Dia menghancurkan orang, apa aja kalau udah sama api mah udah habis. Nggak ada yang tersisa. Jadi orang lainnya hancur, ya dirinya juga hancur. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Dia bergelut dengan agama, tapi dia menganjurkan orang-orang, yuk cari dunia dengan agama ini, maka insya Allah ya kalian bisa kaya dengan agama ini, maka insya Allah kalian gak bakal melarat dan kejamin turunan-turunan kalian. Dia nganjurin juga, nganjurin untuk orang-orang untuk berburu dunia. Dianya juga mencontohkan, orang-orang akhirnya juga ngikutin dia. Nah, ini seperti api. Jadi rusak bukan cuma diri dia, orang lain juga rusak. Ini bahayanya nih. Nah, dengan demikian ulama itu dibagi tiga. Ulama itu ada ulama yang satu selamat, yang dua tadi rugi. Yang dua itu yang kerugiannya ini untuk dirinya sendiri, orang lain bisa mengambil manfaat. Kemudian yang ketiga kerugiannya itu mencakup dirinya dan juga orang lain. Nah, ini kemudian ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam nas yang berikut ini. Fal ulama'u thalathatun, maka orang alim itu thalathatun, ada tiga. Imma muhliku nafsihi, ada kalanya dia merusak dirinya sendiri, wa ghairihi, dan juga orang lain. Wahum, dan mereka itu muhliku nafsihi wa ghairihi, ulama yang merusak dirinya dan juga merusak orang lain. Al musarrihuna adalah orang yang memperjelas, tasrih adalah orang-orang yang menjelaskan, bitolabid dunia, untuk mencari dunia. Wal muqbiluna, dan orang-orang atau ulama yang menghadap alaiha, kepada dunia. Satu ini bentuknya. Yang kedua, wa imma mus'idun nafsahu, boleh, atau wa imma mus'idun nafsihi. Yang kedua, ada kalanya menyelamatkan dirinya, wa ghairihi, dan orang lain. Siapa yang ulama yang menyelamatkan diri dan orang lain, menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain? Wahum, mereka ini mus'idun nafsihi wa ghairihi, ad-da'una, adalah orang-orang yang mengajak al-khalqa, manusia. Makhluk di sini kadang-kala diartikan manusia kalau dalam pelajaran-pelajaran akhlak. Dia mengajak manusia ilallahi, kepada Allah subhanahu, maha suci Allah. Dia mengajak zahiran batinan, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Ngajak orang-orang untuk sholat, ngajak orang-orang untuk ibadah. Batinnya juga ngajak orang-orang untuk ikhlas, ngajak orang-orang untuk tawakal, ngajak orang-orang untuk zuhud. Dan dia juga zuhud, namanya ngajak, dicontohin. Ini bentuk yang kedua atau jenis ulama yang kedua.
Wa imma muhliku nafsihi wa mus'idu ghairihi, dan ada kalanya merusak dirinya sendiri, wa mus'idu ghairihi, dan menyelamatkan orang lain. Ini yang tadi kayak lilin. Wa huwal ladzi yad'u ilal akhirah, itu adalah orang yang mengajak ilal akhirati, kepada akhirat. Wa qad rafadha, dan sungguh dia telah menolak ad-dunya, akan dunia, fi dhahirihi, dalam penampilan zahirnya dia, muhliku nafsihi. Wa qasduhu fil batini, tetapi wa qasduhu, dan halnya ya, jadi mubtada lagi, wa qasduhu, dan maksud atau tujuannya, mus'idu nafsihi, mus'idu ghairihi, tujuannya fil batini, dalam hatinya, qabulul khalqi, adanya adalah qabulul khalqi, adalah menerimanya manusia. Maksudnya pengen diterima oleh orang banyak. Wa iqamatul jahi, dan juga mendirikan kedudukan, mendirikan pangkat, jadi kehormatan di sisi orang banyak. Ngeri kalau baca Imam begini nih. Jadi ulama itu ada 3 kata Imam Ghazali. Yang pertama, ada ulama ngerusak diri sendiri dan juga ngerusak orang lain. Disebutkan oleh Imam Ghazali. Siapa itu ulama yang ngerusak diri sendiri, ngerusak orang lain? Ini ulama yang dengan ilmu agamanya atau dengan pengetahuan yang dia miliki ngajak-ngajak orang untuk ayo kumpulin dunia, ayo belajar ini, kalau udah belajar ini maka bisa kerja atau bisa bahagia di dunianya. Ayo belajar ini, maka dengan belajar ini maka kamu tidak akan jadi orang susah, terjamin semuanya. Dia ngajak-ngajak dan juga dia nyontohin, menghadap juga pada dunia. Ini ngerusak dirinya dan juga ngerusak orang lain. Kemudian yang kedua, ada ulama yang menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Jadi dia membuat dirinya bahagia dan juga membuat diri orang lain juga bahagia. Maksudnya bahagia akhirat. Ini adalah orang-orang alim, ulama yang meninggalkan dunia, mencontohkan, meninggalkan dunia. Benar-benar dunia udah dia talaknya talak 3 lagi. Udah enggak dia gubris dunia secara zahir dan batin, dan dia juga ngajak orang-orang untuk tinggalkan dunia. Ini cuma fana, ada yang lebih kekal dibanding dunia. Ya sholat kita itu nggak bisa diganti dengan dunia, ngaji kita atau tilawah kita, tadarus kita, ini nggak bakal bisa diganti dengan dunia. Itu semuanya buat akhirat semuanya. Ayo kita lakukan semua ini hanya buat akhirat. Dia nganjurin dan juga dia mencontohkan. Dan benar-benar hatinya orang ini tidak menghadap pada dunia. Ini orang atau alim yang menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Orang lain bisa selamat sebab dia juga selamat karena dia orang yang pertama mencontohkan sebelum dia nganjurin pada orang-orang. Nah, yang ketiga ada yang seperti lilin. Ulama yang seperti lilin, dia menganjurkan orang-orang, ya tinggalkan dunia, jangan buru dunia. Orang-orang pada nurut dan juga pada ngikutin langkah dia. Tapi dia sendiri dalam hatinya, walaupun kelihatannya hidupnya sederhana, dalam hatinya dia tetap mengharapkan ini orang-orang supaya nurut sama saya dan saya terkenal sehingga saya termasuk orang yang mulia di sisi mereka. Masih ada keinginan seperti itu. Maka ini orang memberikan manfaat kepada manusia, dia menyelamatkan orang lain tapi dia rusak dirinya sendiri, seperti lilin, menerangi tapi dia hancur. Dan ini bukan buat nilai orang, tapi buat nilai diri kita. Kita ada di mana? Jadi jangan buat memberikan justifikasi kepada orang lain, tapi lihat diri kita ada di mana. Fandur min ayyil aksami anta, maka lihatlah min ayyil aksami, dari bagian yang mana anta engkau. Wa manil ladzi istaghalta bil itidadi lahu, waman, dan siapa alladzi istaghalta, yang engkau sibuk bil itidadi lahu, yang bil itidadi untuk mempersiapkan lahu untuknya. Yang kau persiapkan dengan ilmumu itu siapa? Apakah Allah? Apakah kau mempersiapkan orang lain? Maksudnya demi dipandang manusia atau demi dipandang orang yang lebih tinggi dibanding engkau. Siapa yang engkau persiapkan untuk itu? Untuk hal-hal yang selama ini engkau geluti. Itu untuk apa? Engkau untuk persiapan untuk siapa? Fala tadunnanna, maka janganlah engkau menduga sungguh-sungguh. Janganlah engkau sekalipun pernah menduga Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala yaqbalu, menerima ghairal khalisi,
yang tidak murni liwajihi ta'ala, untuk ridhonya Allah Ta'ala, minal ilmi wal amali, baik dari ilmu maupun amal. Ini bukan buat nilai orang lain, tapi lihat diri kita. Kita kan orang yang udah ngaji. Ini afatul ilmi memang seperti ini. Afatul ilmi atau bahayanya ilmu memang seperti ini. Allah menyiksa orang yang punya ilmu atau orang alim ini lebih berat, lebih dulu dibanding orang-orang yang nyembah berhala. Karena orang yang punya ilmu sebenarnya udah tahu bahwa akhirat itu selamanya. Kita udah tahu bahwa yang dunia itu semu, tapi pura-pura nggak tahu. Beda sama orang bodoh. Orang bodoh kan emang benar-benar nggak tahu, yang nggak pernah ngaji. Nah kita ini orang yang tahu ilmu tapi pura-pura nggak tahu. Ini yang menyebabkan siksanya ini lebih dulu dibanding orang-orang bodoh. Nah, karenanya ya lihat diri kita. Kita masuk dari golongan yang mana ini? Masuk dari barisan yang mana? Orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya ngajak orang kepada akhirat, dan juga hati kita memang menghadap pada akhirat. Ini berarti menyelamatkan, selamat dan juga menyelamatkan. Atau bagian yang dia menyelamatkan tapi dia sendiri nggak selamat, seperti lilin. Orang-orang yang ngikut cuma dirinya sendiri, itu hancur seperti lilin, nggak selamat. Kenapa? Karena hatinya masih menghadap pada dunia. Orang-orang sudah nurut sama dia, udah ninggalin dunia, tapi hatinya dia masih ada dunia. Atau yang lebih parah lagi seperti api. Ya dia celaka dan juga mencelakai. Dia celaka dirinya dan juga membuat orang-orang celaka. Naudzubillah. Nah, tinggal dilihat kita termasuk bagian yang mana. Dan juga tinggal dilihat kita dengan ilmu kita, dengan ngaji kita, ini kita persiapkan untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? Maka jangan pernah sekali-kali menduga bahwa Allah akan menerima ilmu kita atau menerima ibadah kita kecuali yang murni. Khalis di sini artinya yang murni. Kata Imam Ghazali, iya. Kalau yang ketiga itu kalau kita kaitin sama ilmu minta fa'uli, kan ada orang yang artinya ada tidak kaitannya ketika ilmunya bermanfaat buat orang lain. Iya. Nah ini yang main ketiga itu posisinya gimana? Iya. Ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang yazidu khaufan ilallah, yang menambahkan takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan rasa takut kita pada Allah. Terus kalau ilmu misalnya kita ngajarin wudhu, kemudian orang-orang jadi bisa wudhu, itu namanya ilmu praktis dan bisa dipraktekkan sih. Tapi yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat yang bisa menyelamatkan ini adalah ilmu yang membuat orang-orang itu tambah takutnya kepada Allah. Nah, ilmu yuntafa'u bihi, yang mengambil manfaat itu siapa? Muridnya. Misalnya, tergantung muridnya. Kalau muridnya orang yang makin takut kepada Allah, maka itu ilmu manfaat benar-benar. Kalau muridnya dengan ilmu itu kemudian merasa, iya saya karena ngaji ihya makin takut kepada Allah, berarti itu manfaat buat murid itu. Nah gimana gurunya yang ngajarin? Gurunya tergantung. Gurunya waktu muridnya dinasihatin, muridnya nerima, tapi gurunya sendiri masih madep pada dunia, berarti buat gurunya ilmu gak manfaat. Artinya dari muridnya dia tidak mendapatkan manfaat ketika disuruh ngajak. Dia tidak akan dapat manfaat meskipun muridnya anggaplah manfaat atau tadi kalau itu ada. Kalau dari muridnya sih, murid terus menerima ini, murid terus mengirimkan doa, tetap ada itu, mengirimkan doa, kemudian terima kasih pada guru, tetap ada. Cuma secara terpisah si guru ini yang hatinya masih berpaling dari akhirat, masih menghadap dunia, itu adalah orang yang tadi, orang yang disebut celaka tadi. Dia tidak selamat lah. Dia menyelamatkan orang lain tapi dia sendiri tidak selamat. Cuma bisa kalau muridnya itu menyelamatkan, itu bisa.
Cuma kan kebanyakan ya ya bisa juga sih murid nyelamatin guru, bisa juga. Bisa. Ilmu yang bermanfaat seperti itu. Wasayatika, kata Imam Ghazali, bukan cuma ini doang. Jadi ini baru permulaan. Yang kayak begini, wasaya kita fi kitabir riya, dan akan datang kepadamu keterangan tentang itu, keterangan tentang al-khalis di wajhi, amal yang murni untuk Allah, fi kitabir riya, dalam bab riya. Bal fi jami' rubu'il muhlikat, bahkan dalam seluruh pembahasan bagian keempat atau seperempat perkara yang merusak hati. Akan datang keterangan yunfi ankar ribata, yunfi yang akan menghilangkan anka dari engkau ar-ribata, akan keraguan fihi di dalamnya, insyaallah taala. Ini nanti akan lebih jelas lagi di bab keempat dari bagian Ihya, bagian keempat dari bab-bab yang ada di Ihya atau kitab-kitab Ihya. Al-Fatihah.